Opini saya Dr. Oi kali ini akan membahas mengenai dampak dari statin, obat penurun kolesterol. Ketika kita melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap profil lemak kita, mungkin terjadi peningkatan beberapa parameter dari profil lemak kita, terutama kolesterol maupun LDL atau yang dikatakan kolesterol jahat, kolesterol total dan LDL. Bila itu tinggi, maka segera saja dokter yang memeriksa Anda akan meresepkan dan menganjurkan Anda untuk minum obat penurun kolesterol yang biasanya bernama statin, belakangnya statin. Ada berbagai macam, antara lain atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin, pravastatin, dan sebagainya. Ya, yang belakangnya adalah statin-statin ini. Dan statin menjadi obat yang paling laris di dunia saat ini karena terjadi anggapan bahwa kolesterol tinggi itu berbahaya. Benarkah demikian? Mari kita cermati fakta dari statin sebelum Anda mengkonsumsinya, ataupun ketika Anda sudah mengkonsumsi statin ini, silakan pikirkan mengenai fakta-fakta yang akan saya sampaikan. Ada beberapa fakta. Antara lain, yang pertama adalah apakah benar statin itu efektif bagi Anda, bagi kesehatan Anda? Bisa menurunkan kolesterol dan bisa, yang terpenting lagi, menurunkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, termasuk di dalamnya adalah stroke. Ya. Tapi ternyata dalam penelitiannya memang benar bisa menurunkan kolesterol. Karena tujuannya memang menurunkan kolesterol kan. Tetapi untuk menurunkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah ternyata tidak efektif. Ya, dari penelitiannya hanya 1% saja. Dari 100 orang yang mengkonsumsi statin, hanya 1 orang yang resikonya menurun. Sisanya sama saja dengan tidak minum. Itu fakta yang pertama, ternyata tidak efektif. Anda bisa cross-check kepada dokter Anda yang memberikan resep statin tersebut. Benarkah demikian, dok? Apakah memang bisa mengurangi benar-benar risiko penyakit jantung pada diri saya? Tanda tanya, silakan bertanya pada dokter Anda. Kemudian fakta yang kedua ternyata statin itu bisa memunculkan beberapa penyakit baru ataupun bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit baru di dalam tubuh Anda, ya, atau penyakit yang sudah lama menjadi lebih parah lagi. Yang pertama adalah meningkatkan resiko kencing manis, malah DM, alias meningkatkan gula darah Anda ketika Anda mengkonsumsi statin. Dan ini berkorelasi terhadap peningkatan resiko penyakit jantung dan serangan jantung. Ingat, peningkatan gula akan berhubungan dengan insulin resisten. Insulin resisten resikonya adalah jantung dan pembuluh darah lainnya, termasuk serangan penyakit jantung koroner tersebut. Kemudian risiko yang lain adalah bisa memunculkan, bila memang sudah berpotensi apalagi, memunculkan penyakit neurodegeneratif. Penyakit-penyakit saraf itu bisa muncul. Yang paling ringan adalah menjadi pelupa ketika minum simvastatin atau statin itu, ya. Kemudian bisa menimbulkan Alzheimer, bisa menimbulkan Huntington disease, penyakit Huntington, penyakit Parkinson. Nah, penyakit-penyakit ini berhubungan dengan saraf. Kemudian bisa juga meningkatkan gangguan otot, miopati namanya. Dan ini wujud keluhannya adalah nyeri di otot-otot maupun di sendi, lalu timbul kelemahan otot. Jadi setelah minum statin itu merasa lemah, berdiri saja nggak kuat, kadang-kadang bahkan untuk duduk merasa lemah, capek, dan sebagainya. Dan beberapa orang bisa timbul kram. Ternyata statin juga bisa menimbulkan penyakit katarak di mata. Dan yang ini yang repot, ternyata statin bisa meningkatkan risiko penyakit kanker, yaitu kanker payudara dan kanker prostat. Kanker payudara pada wanita, kanker prostat pada laki-laki. Sudah ada penelitiannya hal ini. Ada korelasinya antara minum statin dengan terjadinya kanker payudara dan kanker prostat.
Lalu berikutnya, fakta yang ketiga, yaitu statin bisa menekan nutrisi atau zat-zat penting di dalam tubuh kita yang sangat dibutuhkan. Yang pertama, dia menekan kolesterol. Memang tujuan menekan kolesterol ya. Dan kolesterol itu sangat besar manfaatnya dan esensial bagi tubuh kita. Sangat dibutuhkan. Tubuh kita sendiri membutuhkan 3000 mg per hari kolesterol itu. Baik disintesis oleh tubuh kita, dibuat oleh tubuh kita sendiri, maupun yang kita konsumsi dari luar. Dan bahkan ternyata sintesis atau pembuatan kolesterol itu bisa dibuat dari gula atau karbohidrat. Karena itu ketika kita tidak makan yang berlemak-lemak, yang berkolesterol tinggi, ternyata kolesterol kita juga tinggi. Karena ternyata kita memakan karbohidrat yang cukup banyak, dan bukan cukup banyak saja, sangat banyak. Ya. Pada zaman sekarang, makanannya dominan karbohidrat. Karena itu, kolesterol sangat penting bagi tubuh kita. Diproduksi banyak oleh tubuh kita. Tubuh kita kan pandai ya, tahu kebutuhannya. Jadi dia tidak mungkin memproduksi racun yang sangat banyak di dalam tubuh kita. Dia akan memproduksi yang banyak itu adalah yang bermanfaat bagi tubuh kita. Manfaat kolesterol antara lain, dia adalah penyusun utama dari otak kita dan susunan saraf kita. Sangat penting sekali. Karena itu ketika statin menghambat kolesterol, terjadi penyakit neurodegeneratif tadi itu. Ya. Kemudian kolesterol juga menjadi penyusun utama dari membran sel. Dari sel lapisan sel yang paling luar itu adalah kolesterol, dan itu melindungi sel yang luar biasanya. Ya. Kemudian fungsi kolesterol yang lainnya adalah dia memproduksi prekursor maupun bahan baku utama dari hormon-hormon penting di dalam tubuh kita. Ada hormon kortisol, adalah hormon stres. Kemudian ada hormon seksual, antara lain testosteron, progesteron, dan estrogen. Sangat penting bagi wanita dan pria. Ya, untuk apalagi suami istri, kalau ini terganggu bisa jadi masalah kan, jadinya ya. Kemudian hormon-hormon lain antara lain growth hormone, aldosteron, dan sebagainya. Termasuk juga adalah vitamin D. Vitamin D itu sebenarnya adalah hormon. Jadi ketika kekurangan kolesterol, maka metabolisme vitamin D juga terganggu. Pembentukan vitamin D dalam tubuh kita juga terganggu. Nah, ketika kemarin rame-ramenya pandemi gelombang kedua, vitamin D banyak diburu. Tetapi ketika kolesterol dihambat, maka mekanisme pembentukan vitamin D juga terhambat kan jadinya. Nah, ini salah satu karena statin. Luar biasa kolesterol ini. Dan kolesterol itu menjadi bahan esensial bagi tubuh kita. Kemudian statin ini juga menghambat unsur yang lain yang sangat penting juga di dalam alur pathway dari kolesterol itu. Di alur itu ada dua cabangnya. Satu memproduksi kolesterol, ketika dihambat, statin ini menghambat. Namanya HMG-CoA reduktase. Enzimnya dihambat di situ. Akibatnya ada dua unsur yang terkena, kolesterol itu sendiri, dan satu lagi adalah produksi enzim coenzim Q10 ya. CoQ10 singkatannya. Itu sangat penting sekali bagi tubuh kita karena coenzim ini akan sangat berperan penting dalam produksi energi dari setiap sel tubuh kita. Ketika itu dihambat, maka energinya akan berkurang dan jauh berkurang. Termasuk di dalamnya adalah gangguan otot tadi yang saya sebutkan di depan tadi. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya penurunan produksi dari coenzim Q10, CoQ10 itu. Dan repotnya, bahayanya adalah coenzim ini dibutuhkan juga untuk otot jantung. Ketika otot jantung kekurangan coenzim ini, maka jantung akan berkurang energinya. Kekurangan energi semakin lemah dan semakin tanda kutip terjadi penuaan otot jantung, menjadi lemah, dan siap-siap saja terjadi serangan jantung mendadak. Ya, itu akibat dari CoQ10 itu. Ya,
Padahal statin tujuannya adalah melindungi kita dari penyakit jantung, tetapi justru berisiko terjadinya penyakit jantung di dalam tubuh kita. Selain itu, keakjutan ini berhubungan dengan produksi dari vitamin K2. Vitamin K2 ini berhubungan dengan penempatan kalsium di dalam tubuh kita, distribusi kalsium di dalam tubuh kita. Kekurangan K2, maka kalsium berisiko menumpuk di dalam pembuluh darah. Pembuluh darah, kalsium kan tahu ya Anda ya, tulang, bahannya tulang dan gigi, sangat keras. Ketika tertimbun di dalam tempat-tempat yang tidak semestinya, yaitu gigi dan tulang, maka dia bisa menimbulkan kekakuan. Salah satunya kekakuan di dalam pembuluh darah kita. Ketika pembuluh darah kita kaku, tidak elastis, dampaknya yang paling jelas adalah resiko tekanan darah meningkat. Kemudian resiko kerusakan pembuluh darah juga meningkat. Nah, tadi katanya statin adalah untuk melindungi kita dari kerusakan pembuluh darah, tapi justru berisiko menimbulkan kerusakan pembuluh darah itu sendiri. Karena itu, salah satu indikator bahwa pembuluh darah Anda baik atau tidak, pengukuran CAC. Ya. Jadi, itu untuk mengukur berapa deposit kalsium di dalam pembuluh darah Anda. Biasanya melalui CT scan atau melalui pemeriksaan laboratorium. Ya. Itu betapa pentingnya K2 dan itu terhambat oleh statin. Kemudian fakta yang lain yang keempat adalah statin berisiko menimbulkan permasalahan di liver, gangguan liver, dan bahkan terjadi kerusakan di liver. Liver itu sangat penting sekali sebagai metabolisme kolesterol, kemudian juga metabolisme beberapa racun di dalam tubuh kita, antara lain obat-obatan. Selain statin itu sendiri juga didetoksifikasi di liver, juga obat-obat lain yang dikonsumsi. Ketika itu gagal, maka racun di dalam tubuh kita makin bertambah. Ingat, obat adalah racun yang dikontrol sebenarnya. Ketika tubuh kita tidak bisa mengontrol racun itu, maka racun beredar banyak di dalam tubuh kita. Lebih berbahaya meracuni tubuh kita itu. Jadi, liver ini sangat penting sekali bagi tubuh kita. Kencing manis juga bisa berasal dari kerusakan liver kita ini, ya. Karena itu banyak penyebabnya, fatty liver dan sebagainya. Itu salah satunya karena statin, ya. Kemudian fakta yang kelima, ternyata statin bukan satu-satunya cara untuk mengelola peningkatan kolesterol dalam tubuh kita. Masih banyak yang lainnya. Yaitu kita mulai melakukan perubahan atau modifikasi pola hidup kita atau pola diet kita. Itu yang sangat penting justru, bukan statin. Jadi ketika kolesterol Anda, tanda kutip, dianggap bermasalah, lakukan perubahan. Tadi saya sebutkan salah satu sintesis dari kolesterol adalah dari gula. Dan gula itu menjadi racun bagi tubuh kita. Ada dua racun yang banyak beredar sekarang ini di kehidupan kita. Yang pertama adalah gula. Gula itu berasal dari karbohidrat yang kita makan. Nasi, mie, tepung, jagung, ya, umbi-umbian, dan sebagainya. Yang berasal dari karbohidrat. Itu adalah sumber dari glukosa atau gula. Gula itu akan merusak pembuluh darah dan kolesterol lah yang menambalnya. Tetapi kolesterol disangka sebagai penyebab kerusakan pembuluh darah. Dia menolong sebenarnya, tetapi yang merusak adalah gula. Kemudian unsur yang kedua yang merusak juga adalah nikotin alias rokok. Karena itu hati-hati bagi Anda yang perokok dan obesitas, hati-hati pembuluh darah Anda. Anda harus kontrol secara teratur pembuluh darah Anda apakah terjadi kerusakan atau tidak. Dan kemungkinan besar terjadi kerusakan di situ karena dua unsur tadi itu yang bergabung. Satu saja sudah sangat luar biasa, apalagi kedua-duanya ada di dalam tubuh Anda. Karena itu, sebelum Anda mengkonsumsi statin atau bila Anda sudah mengkonsumsi statin, perhatikan informasi dari saya ini. Pertimbangkan. Keputusan di Anda. Apakah minum statin
atau mengubah pola hidup dan pola makan Anda yang lebih aman dan lebih menyehatkan. Bila informasi dari saya ini bermanfaat bagi Anda, silakan share, bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.